kekecewaan kalah pilpres, apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Kegelisahan psikologi yang sama. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, udahlah jangan diterusin. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame dia di sosial media, di mana netizen menyoroti gestur dan bahasa tubuh Jokowi saat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Jadi kaki Jokowi ya kelihatan terus bergerak sehingga menurut netizen dicurigai sedang grogi. Jadi menurut ahli psikologi, kelihatan sekali bahwa Jokowi ini kelihatan gelisah saat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Apalagi kita tahu ya, Najwa Shihab itu pertanyaannya sangat tajam sekali, sehingga membuat Jokowi pun ya tampak gelisah banget. Nah, netizen juga ya menyoroti Najwa Shihab dengan berbagai pertanyaannya yang menjebak Mulyono, sehingga Mulyono pun ya merasa canggung dan grogi. Dan ini terlihat di saat kakinya terus bergerak. Adili Jokowi muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo. Suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya itu bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 ini masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak. Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe. Jadi menurut ahli psikologi mengatakan dengan kaki yang terus bergerak ini ya menggambarkan terhadap rasa yang tidak nyaman yang timbul dari sindrom ini. Jadi Najwa Shihab yang mempertanyakan terkait isu-isu besar yang berkembang saat ini, termasuk pembangunan ibu kota IKN dan hubungan dengan anaknya Gibran alias Fufu Hafa. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sangat baik? Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri? Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, udah itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus jangan melebihi, jangan berlebih-lebihan. Iya, karena secara konstitusi memang wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu udah. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari presiden pertama kita.
Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa. Dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Kalau di Amerika ada New York, ada Washington DC, di mana Australia, ada Sydney, ada Canberra. Kenapa kita tidak merancang itu? Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Misalnya ASN kita mau kita pindah, sekolah anaknya siap belum? Kalau sakit, rumah sakitnya siap sudah beroperasi belum? Kan semuanya harus dihitung. Kalau ingin belanja, pasarnya siap belum? Supermarketnya ada atau tidak? Kan semuanya harus disiapkan semuanya, tidak semudah itu. Jadi Bapak memahami kalau memang sekarang targetnya banyak penyesuaian termasuk karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Sekali lagi, ini pindah ibu kota. Bahkan anggota DPR ya mengatakan curiga terhadap pembangunan IKN hanya ambisi Jokowi, bukan misi Presiden Prabowo. Dan memang faktanya kita lihat seperti itu ya. Jadi misi pembangunan IKN ini bukan bagian dari program kampanye Jokowi, tetapi ambisi Jokowi untuk memperlihatkan legasinya setelah menjadi mantan presiden ya. Ini adalah murni keinginan Jokowi dan ini disorotin oleh DPR RI. Kalau kita berbicara Ibu Kota Nusantara, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur di IKN. Saya jujur katakan, saya cukup tercengang melihat pembangunan fisik, baik dari segi estetika, struktur, dan lain sebagainya. Cuma dalam pikiran saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi, Pak. Mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan, Pak, bukan kebutuhan. Nah, disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan, ya dalam tanda kutip, menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi. Nah, Rocky Gerung juga membongkar ya masalah bansos kemarin yang mencapai 5
triliun, di mana ada statement dari Luhut Binsar Panjaitan ya, anggaran bansos itu hanya separuh saja yang sampai ke tangan yang berhak. Kita ingin tahu mengapa misalnya orang semacam Tom Lembong itu dipidanakan tuh karena dia bikin kesalahan kebijakan. Kenapa orang semacam Karen Agustiawan yang adalah dirut Pertamina itu dipenjara tuh karena dia salah membuat kebijakan. Padahal kebijakan yang salah itu bukan korupsi, karena memang semua kebijakan bisa benar. Yang bahaya kalau dia lakukan korupsi. Kalau kebijakannya keliru ya memang investasinya rugi pada waktu itu. Jadi itu intinya. Nah sekarang kalau kita balikkan, kebijakan siapa yang membuat sehingga rakyat dirugikan 250 triliun dalam bentuk tidak mendapatkan haknya? Ya tentu kebijakan Presiden Jokowi, kan itu sama aja logika hukumnya itu. Jadi kita mau fair mengatakan bahwa semua hal yang menimbulkan kecurigaan kesalahan kebijakan akhirnya mesti diintip dengan hukum pidana. Yang berlaku pada Tom Lembong, berlaku pada Ibu Karen, harus juga berlaku pada menteri-menteri yang lain di era Pak Jokowi. Bahkan harus berlaku pada Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sebagai equality before the law. Ya, jadi bagaimana mau tetap tepat sasaran, mau efektif kalau kita ingat bagaimana cara Pak Jokowi membagi-bagikannya, kan asal aja. Pernah berdiri depan istana, kemudian setiap kali kunjungan kerja selalu dibawa juga bansos, datang malam-malam berusukan membawa bantuan itu biar dibilang seperti Umar bin Khattab gitu ya. Ya, masih ada yang menarik karena orang kemudian bertanya kenapa Pak Luhut baru terangkan sekarang masalahnya itu, semacam post factum questioning itu, orang bertanya sesuatu yang sudah selesai tetapi masih ada masalah. Bukankah Pak Luhut mengerti dari awal potensi fraud, potensi inefficiencies, potensi mismanagement di dalam penyaluran bansos itu? Kenapa nggak dari dulu misalnya? Ini pertanyaan publik begitu. Tentu Pak Luhut mesti terangkan, tetapi sebelum Pak Luhut terangkan, kita mau coba mendahulukan semacam analisis bahwa Pak LBP akhirnya memilih untuk menerangkan itu karena tetap angka-angka itu ada di dalam ingatan publik. Jadi kelihatannya justru Pak LBP yang menjadi semacam messenger of good news itu, yang membawa pesan bagus bahwa ada kecurangan atau ada mismanagement minimal, ada akuntansi yang harus diperiksa lagi, yaitu penyaluran yang tidak tepat. Sehingga sebanyak 250 triliun itu tidak efektif. Jadi sekali lagi di situ bukan soal kerugian negara, tetapi negara tidak melaksanakan jaminan untuk membackup mereka yang tercecer selama proses percepatan pembangunan. Jadi selama 10 tahun itu orang bertanya, kalau begitu yang disebut sebagai kewenangan negara untuk merawat, memberi social safety net pada rakyat miskin dengan bansos itu artinya cuma pencitraan aja kan. Apalagi kita ingat bansos itu dilempar-lempar oleh Presiden Jokowi dan mobilnya kan. Bahkan Jokowi sendiri yang berdiri di depan istana untuk menunggu rakyat lewat dan dia akan bagi-bagi bansos. Jadi dana pencitraan itu lebih banyak dengan efek orang memuliakan Jokowi, Jokowi 80% elektabilitasnya, sehingga Jokowi dengan basis itu berupaya untuk nambah masa jabatan diperpanjang atau bahkan periodenya ditambah 3 periode. Kan kita bayangkan, kita terangkan itu di dalam latar belakang euforia dari Jokowi karena berhasil menaikkan elektabilitasnya melalui proyek bansos. Ternyata menurut Pak LBP bansosnya itu cuma separuh yang efektif. Jadi tetap ada pertanyaan, separuhnya lagi tidak efektif kenapa? Kan itu kejujuran yang mesti diterangkan ulang oleh Pak Luhut lah minimal itu. Karena akan ada pertanyaan, Pak Luhut mengetahui itu, kenapa dari awal tidak memberi semacam warning pada DPR untuk mengaudit atau pada BPK untuk memeriksa akuntansinya. Jadi sekali lagi ini soal yang akan masih ada beban pada Pak Luhut, dan sekarang posisi Pak Luhut adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, jadi mungkin akan ada keterangan baru atau harusnya ada keterangan baru tentang kemana 250 triliun itu tidak tersalurkan atau tersalurkan secara buruk, atau memang ada hal lain yang mungkin aja keterangan berikutnya yang belum disampaikan oleh Pak Luhut tentang 250 triliun, yaitu separuh dari 500 triliun yang adalah hak bansos masyarakat kecil yang tidak tiba pada mereka. Apa yang salah dengan dua kata itu? Adili Jokowi. Oke. Tanda petik, sebejat-bejatnya orang yang bikin grafiti itu. Iya. Tanda petik, sejahat-jahatnya dia. Dia masih dia tetap dihukum pakai ya? kata adili. Adili ya. Dia tidak menghakimi, Betul. tapi adili. Jadi apa yang salah? Dia masih dengan percaya itu? hukum, kan? Betul. Iya. Nah, dia masih berharap itu. Iya. Jadi apa yang salah dengan itu? Karena itu menurut saya, oke lah, anggaplah ini sebagai vandalisme ya, barangkali membuat kotor fasilitas publik. Betul. Tapi saya tidak membayangkan bahwa perlu ada, bahkan jangankan angka, Iya. pikiran untuk memidana orang yang bikin grafiti pun menurut saya sebuah pikiran yang mesum gitu. Iya. Keterlaluan ya. Yang keterlaluan. Apa namanya? Keterlaluan. Apa yang salah dengan itu? Loh, pastilah itu bersangkut paut dengan kebijakan-kebijakan Jokowi Sebelumnya. semasa presiden kan? Betul. Kemudian orang berargumentasi, yang namanya kebijakan tidak bisa dihukum. Iya. Hanya bisa dihakimi dengan politik juga. Iya. Kalau tidak setuju jangan pilih. Gitu. Iya. Saya bertanya-tanya loh dengan anggapan seperti itu bahwa yang namanya pembuat kebijakan itu tidak bisa diproses hukum. Saya bertanya-tanya tentang seberapa jauh itu bisa kita konsekuen dengan itu. Iya. Contoh ya, tidak lama setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, ada kan persidangan
Ada di Ragunan. Di Ragunan, di Kementerian Kehutanan, Departemen Kehutanan. Kehutanan atau pertanian, Mas? Ya, Pertanian. Seperti itu ya. Iya. Memang mantan Presiden Soeharto tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Iya. Kabarnya karena Sakit. Tapi yang jelas ada loh mekanisme Pengadilan. yang negara selenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban, bukan politik, meminta pertanggungjawaban hukum Iya. kepada Presiden Soeharto terkait dengan kebijakan yang sudah dia hasilkan. Betul. Dengan kata lain, itu contoh konkret betapa kita tidak bisa berlindung di balik kalimat ini kan kebijakan pemerintah, dan pemerintah dalam kurung presiden tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, kecuali pertanggungjawaban secara politik pula yang berlangsung di gedung Senayan. Nah. Iya. Apalagi misalnya kalau diletakkan di sana urusan-urusan mikul dewul mandem jero itu. Iya. Lagi contoh. Saya terus terang terganggu betul dengan itu tadi, argumentasi yang saya sebut tadi. Iya. Contoh, ini kita bicara kebijakan. Waktu Jerman ekspansi kemana-mana, itu kebijakan bukan? Kebijakan itu. Kebijakan Hitler. Iya. Waktu Jepang ekspansi ke Asia, Kebijakan Hirohito. itu kebijakan bukan? Kebijakan Hirohito lah. Kebijakan. Faktanya ada loh, Nuremberg. Iya, Apa itu? betul. Ada pengadilan. Pengadilan untuk- Nuremberg, ya. Untuk mengadili penjahat perang Jerman. Loh itu kan kebijakan. Iya. Nah, bagaimana itu? Diadili juga. Ya, jadi juga ada proses hukum juga. Iya. Nah, jadi kembali ke pokok persoalan, dua kata yang tadi Kang Darmawan sebut, yaitu Iya. adili Jokowi. Iya. Satu, ini masih bagus nih. Yang bikin grafiti pun masih mencoba untuk mempercayakan hukum sebagai mekanisme pertanggungjawaban itu. Yang kedua, benar loh, negara kita pun sudah punya pengalaman, yaitu meminta pertanggungjawaban hukum Pak kepada Harto. mantan presiden. Nah, soal Pak Harto ini, Pak, Ya. Mas, Ya. kalau tidak salah berapa sih yang ditempelkan pada Pak Harto kesalahannya? Kalau tidak salah kan Yayasan. KKN ya, yayasan, kemudian KKN. Banyak lah. Kalau kita reverse pada persoalan Pak Jokowi, paling tidak Tempo kan sudah mengurai menjadi 18 dosa politik kalau saya tidak salah. Artinya sangat wajar ya bila kemudian publik mempertanyakan. Ya, pertanggungjawaban politik saya hal biasa gitu, menurut saya hal biasa. Tapi yang saya harapkan sebetulnya lebih daripada itu, Iya. yaitu pertanggungjawaban Hukum. secara hukum. Iya. Keji, ya tidak. Itu mekanisme yang harus kita hormati kan Iya. sebetulnya. Kalau kemudian kita menganggap bahwa mekanisme penegakan hukum adalah hal yang berlebihan terhadap mantan kepala negara atau kepala pemerintahan, menurut saya justru kita seolah-olah menganggap hukum ini hanya berlaku pada ruang tertentu, pada pihak tertentu. Iya. Tetapi ada ruang yang tidak bisa dimasuki oleh hukum. Ruang yang berkonotasi dengan kekuasaan. Apa